Selamat sore teman-teman semuanya, dan yang terhormat Ibu Wiwin Julianti, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, magister akuntansi. Di sini kami dari kelompok 9 ingin berdiskusi tentang tema finansial teknologi atau yang dikenal dengan fintech. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Yang pertama, perkenalan dulu, saya Bayu Prasetyo Hadi dengan NIM 180. Selanjutnya saya Rizal Bagus Nugroho dengan NIM 179. Saya Ibu Dwi Saputra dengan NIM 190. Tadi perkenalan dari kelompok kami. Yang selanjutnya mungkin ada yang sudah tahu dengan fintech. Belum tahu, mungkin Mas Ego ingin memberikan sejarah tentang apa itu fintech. Ya, kurang lebih sejarahnya dimulai dari perkembangannya terlebih dahulu. Teknologi finansial dirangkum dari buku Res Autoprology on Concept, Application, and Challenge of Fintech. Ia mulai berkembang sejak abad ke-20 ketika telegraf mulai digunakan dalam bidang pengelolaan keuangan. Lebih tepatnya pada tahun 1918. Saat itu telegraf mulai kode Morse digunakan untuk mentransfer dana serta menghubungkan 12 jaringan serta yang tergabung dalam Federal Reserve System. Dari situ terbentuk Federal Funds Service. Mungkin itu dari sejarahnya awal mula dibentuknya. Mungkin saya ingin menambahkan mengenai pengertian dari finansial teknologi yang saya ketahui, yaitu finansial teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah metode bisnis dan konvensional menjadi metode moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan melakukan transaksi secara fisik, kini dapat dilakukan transaksi secara jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan hitungan detik saja tanpa harus menunggu waktu yang lama. Mungkin itu yang saya ketahui tentang apa itu finansial teknologi. Baik, ya di sini sedikit menambahi untuk pengertian dari finansial teknologi atau fintech, yaitu adalah perusahaan finansial teknologi yang menawarkan layanan finansial atau keuangan bagi masyarakat. Fintech yang sering kita ketahui memang sering menawarkan layanan pinjaman online. Namun pada dasarnya fintech ini memiliki banyak jenis dan fungsi sesuai dengan layanan mereka. Itu menurut saya. Dan mungkin ada jenis-jenis fintech ya yang ingin menjelaskan. Mungkin dari semakin mulai majunya fintech dimulai dari tahun 2010-an, ketika pada tahun 2011 Google menciptakan sistem pembayaran melalui Google Wallet, atau pada tahun 2015 Alibaba mengembangkan teknologi yang bisa menganalisis wajah atau Face ID untuk verifikasi pembayaran. Investasi pada financial teknologi secara global pun menyentuh angka fantastis, yakni sebesar 59,5 miliar US dollar pada tahun 2018. Di Indonesia sendiri, sistem pembayaran terintegrasi sudah berkembang dengan adanya QRIS yang diluncurkan pada Agustus 2019. 5 tahun sebelum itu, teknologi finansial di Indonesia dipelopori oleh MR Bank dengan program pinjaman online-nya yaitu Tunaiku. Mungkin itu dari mulai majunya fintech di dunia sampai di Indonesia sendiri. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Mas Bayu memberikan jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya jenis-jenis fintech yang pertama ada crowdfunding, yaitu merupakan bahasa Inggris yang berarti penggalangan dana. Fintech jenis ini cukup populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perusahaan fintech menawarkan layanan ini
mengajak masyarakat untuk menggalang dana sesuai program sosial yang mereka jalani. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing merupakan layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan fintech untuk membantu masalah keuangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki tabungan atau rekening di bank, alhasil mereka kesulitan mengajukan pinjaman uang di bank konvensional. Maka dari itu perusahaan finansial teknologi ini kemudian mengembangkan bisnisnya dengan berperan sebagai solusi dari masalah yang terjadi saat ini. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Mungkin saya akan menambahkan tentang keuntungan dari penggunaan vintage, yaitu keuntungan bagi konsumen menggunakan vintage yaitu memberi manfaat mendapatkan layanan yang lebih baik, kemudian mendapatkan pilihan yang lebih banyak, dan selanjutnya yaitu harga yang lebih murah. Dan keuntungan bagi pemain fintech atau pedagang yaitu menyederhanakan tentang transaksinya, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan manfaat yang ketiganya membekukan alur informasi. Dan bagi negara, fintech juga tentunya mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama mendorong transmisi kebijakan ekonomi, yang kedua meningkatkan kecepatan perputaran uang, dan yang ketiga di Indonesia sendiri fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Mungkin itu keuntungan atau manfaat dari fintech. Baik, Mas Ego ada nambahan? Mungkin dari segi manajemen risiko dan investasi fintech ya, umumnya jenis usaha ini tidak hanya mengandalkan platform untuk konsumen berinvestasi atau menjual produk investasi, tetapi juga mengedukasinya. Konsumen diberikan pendidikan tentang manajemen risiko dan juga hal-hal lainnya yang perlu dipersiapkan sebelum investasi. Contoh dari jenis ini di Indonesia adalah Finansialku dan Bibit. Mungkin itu sedikit dari saya mengenai risiko dan lain-lainnya yang sudah menerapkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk manfaat fintech, yaitu satu, untuk mudah melakukan transaksi keuangan. Dengan adanya finansial teknologi, masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah dan mencari ATM. Cukup dengan melakukan transaksi keuangan menggunakan smartphone dan internet. Mereka dapat melakukan kegiatan transaksi dengan mudah dan cepat. Yang kedua ada manfaat taraf hidup meningkat. Dengan adanya finansial teknologi, masyarakat bisa memiliki akses kemudahan dalam pendanaan. Mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan mereka. Dengan begitu taraf hidup mereka akan meningkat. Yang ketiga ada untuk manfaat perputaran ekonomi. Manfaat finansial teknologi yang terakhir adalah perputaran ekonomi. Dengan memiliki akses keuangan yang mudah dan cepat, dapat mendorong perputaran ekonomi menjadi lebih cepat. Dengan begitu para pelaku usaha yang membutuhkan modal bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dengan bunga yang rendah. Mungkin itu manfaat yang bisa ditambahkan. Ada yang ingin menjelaskan lagi? Mungkin memberikan sedikit informasi tentang dasar hukum dari penyelenggaraan vintage dalam sistem pembayaran di Indonesia. Itu vintage mempunyai dasar hukum di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan dasar hukum yang selanjutnya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Itu adalah dasar-dasar dari hukum penyelenggaraan fintech di Indonesia. Baik, terima kasih. Mas Ego ada penambahan atau tidak? Mungkin penambahan manfaat vintage ya di kehidupan masyarakat. Yang pertama sendiri adalah meningkatkan inklusi keuangan
yaitu masyarakat jadi memiliki banyak pilihan untuk produk keuangan yang dibutuhkannya. Yang kedua, membuat hidup masyarakat jadi berkualitas. Maksudnya yaitu hidup masyarakat yang berkualitas ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya sekarang untuk naik ojek online sudah disediakan Gojek, tidak perlu lagi untuk kita ke pangkalan ojek seperti dahulu. Yang ketiga, mungkin pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyak pebisnis yang lahir di Indonesia karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Yang keempat, memudahkan layanan finansial. Dulu sebelum kehadiran Vintage, setiap bulannya Anda harus berkeliling ke berbagai lokasi untuk membayar tagihan. Mungkin dari sekarang sudah bisa membayar dengan sistem yang lebih mudah dan gampang. Itu dari saya sih. Oke, terima kasih untuk jasanya. Maka dari itu, dengan adanya fintech, finansial teknologi, maka belanja ataupun manfaatnya lebih baik ya. Ya, Lebih dimudahkan Ya, dalam masyarakat. segi apapun. Ya, masyarakat lebih dimudahkan dalam berbagai apapun, mulai dari transfer uang maupun belanja dan lain-lain sebagainya. Di lain sisi memudahkan, tapi regulasinya tetap termasuk ketat untuk pembayaran di sistemnya di Indonesia sendiri. Mungkin itu udah ya. ya mungkin itu sudah cukup jelas tentang finansial teknologi. Ya, terima kasih teman-teman. Maka itu, dan dengan adanya fintech, masyarakat bisa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah dan cepat. Selain itu, dapat mendapatkan kemudahan pendanaan finansial teknologi seperti Paidia, juga memudahkan sebagai semua dalam melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan smartphone saja. Nah, teman-teman, sudah. Mungkin sudah bisa kita tutup. Terima kasih Kita kali ini. teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.